Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 19. Puri-puri prisoner yang diserang habis-habisan ternyata masih bisa bertahan. Walaupun saat itu para monster yakin mereka sudah menghabisinya. Para monster berkata, akhirnya kita berhasil mengalahkan monster itu. Tapi belum. Tidak, dia tidak terluka sama sekali. Seharusnya kita lebih unggul dari segi kekuatan tempur. Kita harus membunuh pahlawan itu sesuai rencana. Apa ini ada kesalahan dalam analisa Gyoro-Gyoro sama? Listrik, gelombang supersonik, es, hawa panas, udara dingin, racun, parasit. Padahal kita sudah menunjukkan jurus pamungkas kita. Tapi dia masih saja belum tumbang. Terbuat dari apa tubuhnya itu? Seluar biasa itukah dia? Lalu Puri berkata, kekuatanku adalah merangkul semua rasa sakit dengan cinta sedalam lautan. Aku menyebutnya pelukan malaikat. Para monster berkata, kau sama sekali tidak paham maksudmu. Cinta katamu, itu menggelikan. Tapi saat itu para monster terlihat panik. Dia mulai mundur sambil berkata, sial, kita tidak bisa menang melawannya. Ayo serahkan masalah ini ke para petinggi. Ayo kabur. Hanya saja, saat itu ada monster gajah yang bernama Fakuma menghadang mereka. Fakuma itu berkata, kalian mau kemana? Gyoro-Gyoro dan Orochi tidak akan mengampuni orang yang membelot. Para monster yang kabur itu berkata, diam kau, bagaimana kalau kau saja yang melawan dia? Fakuma berkata, ide bagus, tapi aku membutuhkan kekuatan kalian. Setelah itu Fakuma menghisap mereka semua menggunakan belalainya. Lalu dia berubah menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan, di mana dia kini memiliki beberapa belalai. Puri-puri keheranan melihatnya. Dia berkata, monster memakan monster, kau tega sekali melakukan itu kepada rekanmu sendiri. Kau sama sekali tidak mengenal cinta. Lalu Fakuma mulai menyiapkan serangan listrik yang dia tembakkan ke arah Puri-puri. Tapi Puri-puri masih bisa menghindarinya, walaupun saat itu celana bagian belakangnya kena hingga bolong. Fakuma berkata, sampai tubuhku selesai mencerna mereka dan membawa mereka melewati ususku, aku bisa bebas menggunakan semua jurus pamungkas mereka yang sudah kutelan. Durasi waktu segitu sudah lebih dari cukup untuk membasmi pahlawan sepertimu. Sambil melepaskan berbagai serangan lagi dari belalai-belalainya, Fakuma berkata, mustahil ada manusia dengan tubuh kebal. Lalu ledakan dahsyat pun terjadi, tapi Fakuma terkejut karena Puri-puri masih bisa bertahan tanpa luka. Puri-puri berkata, entah bagaimana, sepertinya aku berhasil melindungi sweaterku. Lalu Puri-puri membersihkan debu di sweaternya sambil berkata, ngomong-ngomong tentang manusia kebal, ada seorang pahlawan yang seperti itu. Monster sepertimu tidak akan bisa mengalahkannya. Walaupun aku juga seorang pahlawan kelas S, aku tidak bisa mengimbanginya. Bagaimana mengatakannya ya? Dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah orang biasa. Dengar monster, sebelum kau menyombongkan kekuatanmu, sebaiknya kau lampaui dulu pria dewasa biasa yang ada di hadapanmu ini. Fakuma berkata, kau masih belum tumbang. Pria dewasa biasa macam apa kau sebenarnya, dasar monster? Walaupun begitu, tubuhmu sudah berteriak kesakitan. Lihatlah, tubuhmu gemetar. Itu terlihat jelas. Puri-puri berkata, gemetar ya? Sepertinya ini karena serangan racun dan kejutan listrik sebelumnya. Merangkul rasa sakit sebenarnya merupakan kebiasaanku yang suka memaksakan diri. Fakuma berkata, apa gunanya memiliki semangat yang kuat, tapi tubuh tidak mampu mengimbanginya? Setelah itu Puri-puri meletakkan jarinya yang gemetar itu ke sebuah tiang. Dan seketika, tiang beserta dinding di sana hancur total karena getaran tubuh Puri-puri. Fakuma terkejut melihatnya. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Kekuatan apa itu? Puri-puri berkata, sepertinya semua rasa cinta ini melahirkan jurus baru. Getaran malaikat sudah lahir. Lalu sepasang sayap malaikat kini muncul di punggung Puri-puri. Dia menggunakan jurus Vibration Dark Angel Rush, lalu menghajar Fakuma dan menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan sekali serangan. Lalu di belakangnya muncul para tahanan yang dulu satu sel bersama Puri-puri dan dianggap rekan olehnya. Mereka berkata, si kurang ajar itu, dia adalah monster di antara para monster. Sudah sewajarnya, kami tidak lagi menganggapnya sebagai manusia. Dia sangat kuat. Puri-puri mengenal suara itu. Dia berkata, suara itu. Para tahanan itu berkata, menyebalkan juga karena kami mengetahui hal itu dengan baik. Sudah berapa kali kami mencoba memenggal kepalanya saat dia tidur, dan itu gagal semua. Kulitnya sangat keras sampai silet saja tidak bisa menembusnya. Lalu siapa lagi yang mampu membunuhnya? Tapi hari ini kami akan membunuhmu.
Kami bertahan hidup sampai saat ini demi bisa melakukan itu. Waktunya pembalasan dendam kami sudah tiba. Apa kau sudah siap, bos penjara yang bau? Ah tidak, maksudku wahai musuh bebuyutan kami, pahlawan kelas S, Puri-Puri Prisoner. Puri-Puri terlihat terkejut. Dia berkata, apa kalian para tahanan yang tertangkap oleh monster? Apa yang terjadi pada kalian? Kalian terlihat seperti monster. Para tahanan itu berkata, kau akan jadi orang terakhir yang mengatakan hal itu kepada kami. Lalu Puri-Puri berkata, sialan asosiasi monster, beraninya mereka melakukan hal sekeji itu pada manusia lemah. Tunggulah, aku akan menyelamatkan kalian. Para tahanan itu berkata, siapa yang kau maksud lemah? Lalu para tahanan itu mulai maju menyerang sambil berkata, si bajingan ini setiap kali bicara selalu membuatku kesal. Ayo kita habisi dia. Para tahanan itu mengepung Puri-Puri dan melepaskan tinju mereka bertubi-tubi sambil berkata, terimalah rasa sakit dan penderitaan ini dasar sialan. Biarkan kami mendengar jeritanmu. Kau pikir dendam kami akan berakhir di sini? Kami akan kembali ke penjara untuk membunuh para sipir dan semua orang di sana. Berapa kali pun kami membunuhmu, itu tidak akan cukup memuaskan kami. Camkan itu, terutama jika mengingat hukuman ciumanmu. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kami mungkin sudah menjadi pembunuh berantai legendaris dalam sejarah jika kau tidak ada. Kami akan mengulitimu. Kami akan cabik-cabik jantungmu. Dalam situasi dipukul dari segala arah, Puri-Puri berkata, apa ini? Apa hati mereka juga menjadi kotor setelah berubah menjadi monster? Ini gawat. Para tahanan itu langsung menyangkalnya dengan berkata, tidak, kami selalu membenci kegigihanmu. Puri-Puri berkata, bagaimana bisa? Kita tidur bersama, makan bersama, bekerja bersama, berkeringat bersama. Kita adalah teman dan kekasih. Jantung kita selalu berdetak. Ingatlah hari-hari membahagiakan itu. Para tahanan semakin kesal mendengarnya. Mereka berkata, semakin aku mengingatnya, semakin ingin aku membunuh. Kau selalu bermalas-malasan selama bekerja di penjara. Bagaimana bisa kami membiarkanmu begitu saja? Aku selalu membencimu. Sekarang, aku akan melampiaskan kebencian itu. Lalu sambil menangis, Puri-Puri berkata, aku akan menyelamatkan kalian. Percayalah padaku. Para tahanan semakin panik. Mereka berkata, tidak, kami sama sekali tidak ingin diselamatkan. Sialan, kami sangat ingin melampiaskan semuanya dan membunuhmu dengan semua kekuatan monster kami. Tapi perasaan kami sama sekali tidak bisa tersampaikan padamu. Dan juga kelihatannya kau sama sekali tidak terluka. Setelah itu tiba-tiba di belakang Puri-Puri muncul Nyan, monster dengan level bencana naga. Nyan berkata, hei, biar ku beritahu rahasia kecil. Setelah menjadi monster, kau tidak bisa kembali lagi. Sangat disayangkan. Setelah itu Nyan menebas-nebas Puri-Puri menggunakan cakar tajamnya. Puri-Puri pun terluka cukup parah di bagian dada dan perut. Dia pun mulai terjatuh sambil berkata, sial, sweet terajut dari pacarku. Sementara itu Nyan pergi sambil berkata, jadi kuserahkan sisanya kepada kalian. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 19.